Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah fenomena pendidikan generasi, pendidikan anak-anak kita, merupakan sebuah fenomena yang harus mendapatkan perhatian besar, bahkan terbesar. Karena bicara tentang pendidikan anak adalah bicara tentang persiapan untuk generasi berikutnya bangsa ini. Bahkan untuk calon pemimpin besar berikutnya bangsa ini. Hancurnya dunia pendidikan, hancurnya bangsa ini. Hancurnya mereka, maka juga hancurlah semuanya. Kalau mereka besar, maka bangsa ini punya harapan untuk besar. Karena kelak mereka lah yang akan mengangkat negeri ini. Karena itulah maka tentang Islam dalam hal ini mengatur hubungan antara orang tua dengan anak sungguh sangat luar biasa. Kalau hari ini sebenarnya semua kita tahu bahwa orang tua lah yang bertanggung jawab seutuhnya terhadap pendidikan anaknya. Kalaupun ada yang membantu, ada sekolahan, pendidikan di sekolahan, kemudian juga ada lingkungannya. Itu memang mempengaruhi. Tapi yang jadi utama adalah tentang masalah pendidikan keluarga terhadap anak-anak mereka, orang tua terhadap anak-anak mereka. Adapun fenomena yang muncul hari ini tentang betapa ini satu hal yang menyedihkan ketika anak kita tumbuh besar di tangan orang lain. Kalau orang lain adalah orang yang berkualitas, bahkan lebih berkualitas dari kita, maka itu menarik. Ya, itu dulu pun sama. Dulu pun ada orang-orang besar yang juga mereka besar dititipkan kepada bukan orang tuanya, bahkan orang yang kita kenal. Hitunglah umpamanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, orang besar yang luar biasa kebesarannya, kesolehannya, ilmunya, itu juga sama. Beliau dititipkan oleh ibunya kepada para ahli ilmu, kepada para ulama. Jadi karena ibunya bukan merupakan ahli ilmu, karena itulah maka tidak ada masalah. Tetapi yang menjadi fenomena yang menyedihkan adalah anak-anak dititipkan kepada orang yang tidak berkualitas. Yang lebih menyedihkan lagi ada bapak ibunya orang yang berilmu luar biasa, bahkan mungkin orang yang menjadi pucuk ilmu, tapi anaknya dititipkan kepada mereka-mereka yang sama sekali jauh dari kata ilmu. Bapak ibunya orang soleh luar biasa, tapi anaknya diserahkan kepada orang-orang yang jauh dari kata soleh. Disitulah PR besarnya. Mari kita lihat Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim ketika membahas tentang anak, setidaknya ada beberapa poin yang supaya kita lihat betapa seharusnya kedekatan orang tua sampai sebesar ini. Lihat ayat yang pertama ini dalam surat Ali Imran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal harth. Ini 6 poin atau 5 poin yang merupakan kecintaan manusia. Di antaranya adalah zuyyina lin-nasi hubbus syahawat. Kita ini manusia punya fitrah cinta kepada apa yang ada sekitar kita, yaitu minan nisa, wanita, al-wal banin, anak-anak, minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah, harta yang melimpah ruah berupa emas dan perak, kemudian kuda-kuda yang terlatih, kemudian binatang ternak dan sawah ladang. Di antara poinnya adalah anak, dan kalimat di situ menggunakan kata hub. Hub artinya cinta. Karenanya kalau orang tua jauh dari anak-anaknya, maka bagaimana muncul cinta? Orang tidak pernah kenal, tidak pernah cinta. Orang tua jarang dilihat wajahnya oleh anaknya, sang ayah yang bahkan entah ada di negeri mana, atau bahkan mungkin ada di sekitarnya tapi terlalu sibuk, jarang terlihat wajahnya. Anak bahkan tidak terlalu mengenali ayahnya. Jangan-jangan ibunya pun demikian. Padahal Al-Quran menyebut bahwa anak itu bagian dari cinta. Hubbus syahawat. Bagian dari cinta. Itu kehidupan dunia. Maka itu tema cinta. Maka tanpa hubungan yang baik, tanpa kedekatan yang baik, tidak muncul cinta itu nanti. Begitu juga orang tua. Orang tua yang tidak dekat pada anaknya, orang tua tidak akan muncul cinta pada anaknya. Akhirnya buat mereka anak jauh lebih tidak berharga dibandingkan pekerjaannya atau dibandingkan urusan dunianya. Padahal Quran menempatkan anak di atas harta. Lihat ayatnya. An-nisa
wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal fiddah. Istri, perempuan, anak-anak, kemudian harta berupa emas perak. Jadi harta itu sebenarnya malah kalau secara kecintaan di bawah anak. Itu fitrahnya manusia. Kalau ternyata kita lebih mencintai harta kita sampai anak kita singkirkan, nampaknya ada fitrah yang harus dikoreksi ulang. Ini masalah serius. Dan yang kedua, ayat yang kedua, betapa menjadi PR besar kita. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencantumkan doa yang harus kita baca sebagai orang-orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Orang-orang yang berdoa, ya Allah Rabb, kami anugerahkan pada kami, berikan pada kami pasangan dan keturunan yang menyejukkan pandangan mata dan jadikan mereka pemimpin bagi orang bertakwa. Menyejukkan mata, jadi pemimpin, bagaimana bisa dihasilkan kalau orang tuanya tidak pernah dekat dengan anaknya? Karena tidak pernah, padahal sentuhan terbaik adalah sentuhan orang tuanya. Maka menjadi sebuah teguran besar. Lihatlah bagaimana ayat memberikan teguran besar, teguran luar biasa. Ayat mengatakan wa'alamu annama azwajukum wa auladukum fitnah. Annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian adalah cobaan. Diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita diingatkan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cobaan buat kita. Makanya memerlukan orang tua yang sangat dekat dengan anaknya. Bahkan yang lebih menjadi peringatan, teguran adalah apa yang diingatkan Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya sebagian dari pasangan kalian dan sebagian dari anak-anak kalian adalah musuh buat kalian. Ini artinya sekarang ada dua, ada hiasan dan cinta, ada menyejukkan pandangan mata dan jadi pemimpin besar, tapi ada yang menjadi cobaan ujian hidup, bahkan jadi musuh buat kita. Diberikan kita teguran Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah maka Allah ujungnya mengingatkan kita dalam surah An-Nisa. Allah mengingatkan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya takut orang-orang kalau meninggalkan generasi yang lemah, maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala dan berkatalah dengan perkataan yang benar. Ayat ini menjadi peringatan bahwa orang beriman tidak boleh sama sekali meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apa saja? Lemah akidah, lemah imannya, lemah akhlaknya, lemah ekonominya, lemah cara berpikirnya, lemah fisiknya. Subhanallah. Bukankah Nabi yang mengatakan al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minil dhaif? Orang yang beriman yang lebih kuat, orang beriman yang kuat lebih dicintai dan lebih baik dibandingkan orang beriman yang lemah. Ini semuanya menjadi sebuah peringatan buat kita. Betapa mahalnya ini, bahwa orang tua untuk memastikan bahwa anaknya menyejukkan pandangan mata, anaknya pemimpin bagi orang bertakwa, anaknya anak yang menjadi hiasan bagi hidupnya, anak yang kelak menjadi cintanya, anak yang diharapkan baktinya, terutama di saat usia senjanya, maka para orang tua harus memastikan bahwa mereka harus dekat dengan anak-anaknya. Hubungan anak-anak mereka harus dijalin dengan sangat baik agar mereka tumbuh di tangan orang tua yang baik. Kalau kita melihat apa yang disampaikan dalam sirah nabawiyah, kita akan melihat sebuah pemandangan yang berbeda, yaitu bahwa Rasul kita, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu justru di usia sangat kritis, usia awalnya, usia yang sangat penting, yang hari ini kita sering menyebut sebagai usia emas, itu justru tumbuh besar di tangan orang lain, bukan di tangan ibunya sendiri. Karena kita tahu dari sejak hitungan usia 1 minggu lamanya, usia seminggu, langsung diambil oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu bukan pembantu, karena Nabi Muhammad punya pembantu.
Nabi Muhammad punya pembantu, pembantu rumah tangganya, itu pun orang luar biasa, Ummu Aiman. Tetapi Nabi Muhammad dibesarkan di Bani Sa'ad oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah adalah ibu susuannya. Dan dalam Islam namanya ibu susuan itu seperti ibu. Yang dibedakan. Dia seperti ibu. Karena Nabi SAW mengatakan ar-radha'ah lahmatun kalahmatin nasab. Susuan itu adalah daging seperti daging nasab. Dalam masalah susuan, persaudaraan nasab dan seterusnya. Tetapi ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Bahwa Nabi Muhammad SAW, beliau dibesarkan oleh Halimatus Sa'diyah. Justru ini pelajarannya. Bahwa Nabi Muhammad SAW, ini kalimat para ahli sirah nabawiyah, bahwa para ulama mengatakan ada pelajaran, ada hikmah di balik diasuhnya Nabi di Bani Sa'ad, yaitu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau dididik di sana di sebuah lingkungan yang lebih baik dibandingkan Mekah. Karena Mekah kota besar. Adapun Bani Sa'ad adalah perkampungan yang jauh lebih baik dari sisi akhlak dan adabnya. Artinya karena di kota besar, tempat persinggahan yang ada, persinggahan orang dari berbagai negeri, maka secara akhlak seperti kita bisa lihat di kota-kota besar, tempat berkumpulnya berbagai macam orang, bertemunya berbagai macam orang, maka lebih bermasalah dibandingkan di masyarakat Halimatus Sa'diyah. Kemudian juga bahwa diasuh di tangan seorang wanita yang punya modal utama, yaitu kelak dia menjadi orang beriman. Karena dalam hadis yang sahih Nabi SAW sampai menangis luar biasa nanti ketika beliau jadi Nabi, karena beliau mengatakan tidak diizinkan untuk memohonkan ampun bagi ibunya. Dan tentu ini menunjukkan berbedanya keyakinan dan akidah antara Rasul dan ibunya. Artinya bahwa diasuh oleh wanita yang lebih baik. Kemudian juga ada pelajaran-pelajaran mahal yang didapatkan di Halimatus Sa'diyah tapi tidak didapatkan di Mekah. Karena itu pelajarannya adalah kalau ternyata orang tuanya tidak mampu memberikan didikan yang lebih baik, maka lebih baik diserahkan kepada orang yang lebih baik dan lebih mengerti tentang pendidikan. Tetapi kaidah utamanya adalah anak itu tanggung jawab orang tuanya. Bukan Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa abawah yahwidani aw yunassirani aw yumajjisani." Tidak ada anak yang dilahirkan kecuali dalam keadaan suci, dan kedua orang tuanya lah yang membuat anak menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Itu artinya bahwa tanggung jawab utama ada di tangan orang tuanya. Karenanya di akhirat akan dituntut orang tuanya lebih besar. Dan sebaliknya juga sama. Kalau anak istimewa, maka yang paling berbahagia adalah orang tuanya. Di dunia pun sama. Kalau orang tua melihat anaknya, anak yang berhasil, soleh, maka orang tua yang paling bahagia duluan sebelum yang lainnya. Pun sama ketika mereka gagal, maka orang tua adalah orang yang sangat sedih pertama sebelum yang lainnya. Disinilah ketika belajar dari Rasul SAW menjadi pelajaran buat kita. Ketika anak-anak diserahkan kepada orang lain, harusnya orang lain seperti Halimatus Sa'diyah, tempat lebih baik, orangnya juga lebih baik, untuk masa depan yang lebih baik. Bukan diserahkan kepada orang yang di bawah kita kualitasnya. Ini masalahnya. Dan ketika kita tahu bahwa orang tua adalah yang harusnya mengendalikan utama, maka seharusnya inilah yang diupayakan oleh orang tua. Jangan juga menjadi sebuah fenomena menyedihkan hari ini ketika tahu tema seperti Rasul Muhammad SAW tadi itu, kemudian salah. Kalau Nabi memiliki orang tua yang ideal, pasti tidak akan diserahkan oleh Allah kepada orang lain. Sebagaimana putra-putri para sahabat, bahkan putra-putri Nabi sendiri. Putra-putri Nabi Muhammad SAW, pendidikannya tidak diserahkan kepada orang lain, tapi langsung dididik oleh beliau dan oleh istri-istri beliau. Tidak serahkan orang lain. Mengapa? Karena sentuhan orang tua lebih hebat dibandingkan sentuhan orang lain. Dan karena kita bisa melihat seabrek contoh dalam sejarah Islam, bahwa ketika bapak ibunya orang istimewa, maka pendidikan langsung ditangani oleh bapak ibunya. Orang lain membantu saja, sekolah membantu, orang lain membantu. Nah, ini menjadi satu pelajaran yang dahsyat buat kita semuanya. Kalau hari ini ternyata anak-anak sudah terlanjur lebih dekat dengan orang lain,
maka yang harus dipahami oleh semua adalah bahwa ini sebuah kesalahan. Itu poin pertama. Ini sebuah kesalahan. Kalau kita tahu itu salah, maka kita akan mencoba memperbaikinya. Tapi kalau kita menganggap selalu ini benar, kita tidak akan pernah mencoba untuk memperbaikinya. Maka dari itu harus dipahami itu dulu. Karena tanggung jawab dunia akhirat ada di tangan kita sebagai orang tua, bukan orang lain. Itu satu. Yang kedua adalah bahwa mari kita mulai berpikir tentang mana yang lebih utama. Nah, seharusnya dalam pikiran kita yang benar adalah anak itu adalah investasi terbaik kita dunia akhirat. Dunia akhirat. Investasi terbaik kita. Dunia akhirat. Subhanallah, amal kita yang kurang, nanti akan anak-anak kita yang akan mengangkat derajat kita. Bisa. Bukankah Rasulullah SAW bersabda bahwa anak-anak penghafal Al-Quran, maka kelak akan bisa menyematkan mahkota yang terbuat dari cahaya kepada untuk orang tuanya di akhirat. Subhanallah. Yang hafal anak-anak kita, tapi yang mendapatkan cahaya kita sebagai orang tuanya. Itu dahsyat. Itu luar biasa. Nah, disinilah orang tua harus tahu bahwa anak-anak kita adalah investasi terbesar yang kita miliki. Jangan terbalik. Yang lain, insya Allah itu bisa di-cover oleh mereka. Perhatikan juga tentang masalah anak-anak kita yang ini cara pandang kita yang hari ini harus diperbaiki, terutama pada wanita, karena hari ini para wanita merasa bahwa kebesaran itu ketika mereka berkarir di luar sana, mereka lupa bahwa kebesaran itu ketika mereka melahirkan orang-orang besar dari rahimnya. Itu yang mereka lupa. Aneh ketika kita berjibaku untuk mendidik anak orang lain, tetapi lupa membesarkan anak-anak kita sendiri. Maka para wanita menjadi punya PR besar. Jadi punya PR besar untuk segera mengukur investasinya ini dan untuk menata ulang prioritas. Bahwa prioritas nomor satu buat wanita adalah keluarganya. Keluarganya. Maka penting untuk diskusi lebih dalam antara suami istri untuk bagaimana caranya para istri bisa punya fokus di rumahnya. Persis seperti kalimat Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya ketika menafsirkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa para laki-laki adalah pemimpinnya para istri. Al-Qurtubi mengatakan salah satu tugas qawwam, pemimpin, adalah mendudukkan istrinya di rumah. Artinya ada PR besar dalam hal ini, sehingga itu mudah-mudahan kalau berbagi tugas antara kita sang suami dan istri-istri kita, maka mudah-mudahan anak-anak kita menjadi istimewa. Dan semoga kita dianugerahi Allah Subhanahu wa taala generasi yang menyejukkan pandangan mata dan kelak dijadikan mereka pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Kemudian kita akan diangkat derajat sisi Allah Subhanahu wa taala di surganya yang paling tinggi. Wallahu taala alam bissawab.